Semua indikator menunjukkan kita dianggap kebangkitan yang luar biasa. Kuncinya kita harus kurangi korupsi. Kalau tidak bisa kita habiskan korupsi dalam waktu singkat, minimal kita tekan dan kurangi. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor itu. Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan serius memberantas korupsi di masa pemerintahan 5 tahun mendatang. Saya kira pernyataan Prabowo ini tegas ya. Jangan lagi ada orang ataupun menteri yang bekerja untuk keluarga dan kerabatnya, tapi bekerjalah untuk negara dan bangsa. Saya senang mendengar pernyataan ini. Prabowo optimistis korupsi bisa dikurangi jika ada keinginan kuat dari setiap pejabat. Menurut Prabowo, permasalahan korupsi di Indonesia ada dua, yakni terpaksa karena kualitas hidup yang sulit dan serakah karena nafsu yang besar untuk mengeruk kekayaan sebesar-besarnya agar seseorang bisa berkuasa dengan lama. Ia pun mengklaim akan menjamin kualitas hidup yang cukup untuk para pengambil keputusan. Tekad untuk menegakkan hukum dengan tegas dan bila perlu keras, karena saya kira masalah korupsi ini ada yang korupsi terpaksa ya, mungkin karena dia kualitas hidupnya sangat-sangat sulit. Tapi menurut saya yang lebih parah adalah keserakahan untuk mengeruk kekayaan yang sebesar-besarnya agar dia bisa berkuasa panjang. Untuk memberantas korupsi, Indonesia harus punya sistem pengawasan yang ketat serta tekad yang kuat dalam menegakkan hukum dengan tegas dan keras. Selain itu, Prabowo juga akan memaksimalkan sistem digitalisasi hingga kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk memberantas korupsi. Ia mencontohkan dengan sistem e-katalog pemerintah, bisa mengetahui harga pengadaan suatu barang yang masuk akal. Ketika dipanggil oleh presiden terpilih saat itu, kamu nggak boleh rampok uang rakyat. Kamu nggak boleh ambil uang APBN, kamu nggak boleh ambil keuntungan dari kewenangan kamu untuk kepentingan pribadi kamu. Itu ketika dipanggil ke Kartanegara. Jangan jadi koruptor. Jangan jadi antek asing. Tapi saya titip, kalau nanti kalian jadi orang, jangan kalian hianati rakyatmu. Jangan kalian lupa orang tuamu. Kalau kalian jadi koruptor, saya akan kembali, saya cari kalian. Apapun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia. Gus Dur, saya dulu tukang pijitnya Gus Dur. Dan saya merasa saya juga didukung oleh Presiden Gus Dur. Kan beliau endorse aku terus-menerus. Iya kan? Jadi beliau dukung saya dari langit, aku yakin beliau di belakang saya. Diketahui, dalam pembekalan para menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah diantaranya terdapat materi pemberantasan korupsi. Materi pencegahan korupsi itu dibagikan oleh Jaksa Agung, Kapolri, hingga pimpinan KPK. Prabowo memang nampaknya ingin membekali jajaran kabinetnya menghindari korupsi sejak awal masa pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto menyebut evaluasi Kabinet Merah Putih tidak dibatasi waktu. Prabowo mengatakan evaluasi kabinet dilakukan berdasarkan penilaian terhadap kesungguhan bekerja dan rasa cinta tanah air. Prabowo mengatakan jika seseorang telah menanamkan diri dengan rasa cinta tanah air,
sadar harus bekerja untuk kepentingan rakyat dan bangsa, maka orang itu akan bekerja dengan hasil baik. Juga kita harus bersama-sama memberantas penyelundupan, apalagi menyelundup dan menjual narkoba. Saya bertekad, sesudah menerima mandat saya bertekad memimpin perang memberantas narkoba.